Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki bab baru ya, yaitu tentang relasi. Setelah relasi nanti baru kita lanjutkan ke fungsi ya. Baik, di sini langsung saja kita akan membahas mengenai relasi. Akan tapi sebelum itu, di sini perlu kita pelajari terlebih dahulu tentang perkalian dua himpunan, ya, karena ada sangkut pautnya nanti dengan definisi relasi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang himpunan ya. Bab sebelum relasi adalah bab himpunan. Nah, sekarang terkait perkalian dua himpunan, di sini kita bahas dulu ya. Bagaimana sih cara kita mengalikan, kok bisa himpunan itu dikalikan ya? Perkalian dua himpunan itu seperti apa? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Bila A dan B, misal ini adalah suatu himpunan ya, maka hasil kali kartesius, ada yang menyebutnya hasil kali kartesius, ada yang menyebutnya hasil kali kartesian. Maksudnya sama saja. Ya, hasil kali kartesius dari A dan B ya, A dan B itu sekali lagi adalah himpunan pasangan terurut A, B untuk setiap A elemen himpunan A dan B elemen himpunan B. Jadi tidak kita kalikan seperti bilangan 2 kali 4 sama dengan 8, itu tidak seperti itu ya. Jadi yang dimaksud hasil kali kartesius dari dua himpunan itu berarti kita memasangkan ya, dua anggota berurutan, yaitu A dan B, dengan A nya itu elemen himpunan A dan B elemen himpunan B. Jadi tidak ada perhitungan di dalam perkalian ini, hanya berupa pasangan terurut aja gitu ya. Untuk notasi himpunan dari hasil kali kartesius ini bisa dilihat sebagai berikut. Ya, misal A dan B adalah himpunan, maka perkalian kartesian antara A dan B dinotasikan dengan seperti ini ya. A cross B ya, A dikali B sama dengan ini adalah A, B. Jadi pasangan terurut A, B. Dengan A elemen A dan B elemen B. Nah, ini definisi secara notasi. Ya, teman-teman perhatikan di sini pasangan terurut A, B ya. Jadi nanti berbeda hasilnya kalau B, A itu nanti beda maksud. Ya, seperti itu. Jadi di sini teman-teman perhatikan terurut. Jadi harus A, B karena di sini perkaliannya himpunan A dikalikan himpunan B. Ya. Hasil kali kartesian A dan B atau hasil kali kartesius himpunan A dan himpunan B. Misalkan ada dua himpunan dengan kardinalitas berhingga. Kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Maka kardinalitas himpunan hasil dari suatu perkalian kartesian antara dua himpunan adalah perkalian antara kardinalitas masing-masing himpunan. Maksud dari kalimat yang panjang ini adalah ini ya, kardinalitas dari hasil perkalian kartesius A dan B sama dengan kardinalitas A dikali kardinalitas B, maksudnya itu. Jadi banyaknya anggota dari hasil kali kartesius A kali B, A dan B ini sama dengan kardinalitas A dikali kardinalitas B, gitu ya maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh. Misal C mempunyai anggota 1, 2, 3 dan D anggotanya A dan B. Nah, hasil kali kartesian C dan D adalah 1, A ya
1, P, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Ini hasil kali Kartesian C kali D, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kardinalitasnya, di sini teman-teman perhatikan kardinalitas C itu sama dengan 3, kardinalitas D sama dengan 2. Nah, berarti kardinalitas C kali D adalah 3 kali 2, yaitu 6. Ya, sesuai rumus ini tadi. Ya, berarti kardinalitas A itu 3, kardinalitas B 2, berarti 3 kali 2, 6. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sesuai ya. Itu contohnya. Nah, kemudian di sini ada note yang perlu kita perhatikan bahwa hasil kali Kartesius itu merupakan atau berupa pasangan terurut. Ya, pasangan terurut A, B itu berbeda dengan B, A. Ya, dengan kata lain seperti ini, tidak sama dengan. Jadi, hasil kali Kartesian itu tidak bersifat komutatif. Misal kita diminta mencari A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Hasilnya nanti berbeda karena pasangan terurut yang dihasilkan pun berbeda. Itu ya. Oke, itu terkait perkalian dua himpunan hasil kali Kartesius atau hasil kali Kartesian. Nah, di sini kita lanjutkan dengan relasi. Ya, teman-teman pasti saya yakin sering mendengar kata relasi. Ya, misalnya relasi antara ayah dan anak, ibu dengan anak, dan lain-lain. Ya, kalau dalam aritmatika relasi itu bisa berupa lebih besar dari, lebih kecil dari. Nah, itu sering kita dengar, ya, sering kita gunakan saat membandingkan dua buah bilangan yang berbeda. Itu ya. Lalu mungkin teman-teman pernah juga mendengar kata binary relation, ya. Itu maksudnya adalah relasi antara dua objek. Ya, hubungan dua objek boleh. Nah, di sini baru kita akan menguraikan definisi relasi berdasarkan matematika, ya, bukan relasi secara umum yang hubungan antara ayah dan anak ini, ya. Di sini relasi dari A ke B, ya, di dalam matematika itu berarti menghubungkan, memasangkan atau mengaitkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Itu definisi relasi dari A ke B. Selanjutnya, relasi antara himpunan A dan himpunan B juga merupakan himpunan. Ini maksudnya bagaimana? Jadi saat kita menentukan relasi antara himpunan A dan himpunan B, berarti saat itu kita tuh menyusun sebuah himpunan yang berisi pasangan berurutan yang mengikuti aturan tertentu. Ya, tergantung relasinya. Jenis relasi yang dibuat itu relasi yang seperti apa. Ya, ini contohnya X, Y, di mana X, Y itu elemen dari R. R ini maksudnya relasi. Ya, di sini bukan himpunan bilangan real. Yang dimaksud R ini adalah relasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya, relasi biner R antara himpunan A dan B merupakan himpunan bagian dari Kartesian produk atau perkalian Kartesian atau hasil kali Kartesian atau Kartesius. Ini maksudnya sama Kartesian produk, ya, A kali B, atau bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi relasi itu, sekali lagi ya, relasi itu berupa himpunan, hasil dari relasi itu, ya. Nah, ternyata himpunan relasi itu subset dari himpunan hasil kali Kartesian A dan B, gitu maksudnya.
Ya, tadi kita sudah pelajari tentang hasil kali Kartesian A dan B seperti apa, ya. Lalu selanjutnya, jika terdapat relasi dari A ke B, maka A disebut daerah asal atau domain dan B sebagai daerah kawan atau kodomain. Untuk domain dan kodomain nanti akan kita pelajari lebih dalam saat kita nanti mempelajari fungsi, ya. Nanti ada istilah ring, ya, dan sebagainya nanti, ya. Ini secara umum aja tentang relasi. Nah, di sini contoh relasi dan bukan relasi. Jadi di sini sekali lagi, relasi itu definisinya kan hubungan dua himpunan yang memiliki anggota. Jadi yang syarat dikatakan relasi berarti harus ada dua himpunan dan harus ada hubungannya. Ya, ada jenis hubungannya itu apa gitu. Nah, ini contoh relasi, ya. Relasi dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah seperti ini, ya. Berarti di sini karena di sini 1 direlasikan dengan A jadi 1, A, ya, lalu 2, B dan 3, C. Ini contoh relasi. Nah, selanjutnya ini bukan contoh relasi. Kenapa? Memang ada dua himpunan, ya. Tapi karena tidak ada relasinya, jadi ini tidak ada hubungannya, gitu ya. Jadi contoh ini bukan merupakan relasi karena kedua himpunan tersebut tidak memiliki hubungan. Jadi gitu. Jadi syaratnya tadi ada dua himpunan, ya. Lalu juga ada hubungannya apa, gitu. Perlu ditegaskan, didefinisikan jenis relasinya apa, gitu ya. Selanjutnya kita beralih ke notasi dalam relasi, ya. Relasi antara dua buah objek bisa dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan seperti ini, X, Y. Elemen dari relasi. Ya, selain dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini, teman-teman juga bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini, ya, X, R, Y. R itu relasi, X itu elemen, X dan Y itu elemen dari himpunan masing-masing domain maupun kodomain. Ya, ini dapat dibaca X memiliki hubungan R dengan Y. Ya kan, tapi mungkin teman-teman sering menulisnya atau sering menjumpainya dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, tapi teman-teman jangan asing juga, jangan bingung saat menjumpai dalam bentuk seperti ini maksudnya sama. X memiliki hubungan R dengan Y. Itu ya. Dan di sini perhatikan ini himpunan pasangan berurutan. Jadi harus urut X dulu baru Y. Nanti beda hal jika ada Y, X itu nanti berbeda, tidak sama dengan, ya. Di sini pasangan berurutan. Jadi perlu diperhatikan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini bagaimana cara menyatakan relasi, ada beberapa macam, ya. Bagaimana cara kita menunjukkan relasinya, maksudnya begitu, ya. Nah, di sini yang kita pelajari itu ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, ada diagram kartesius maupun tabel. Yang pertama dengan diagram panah, ini yang paling sering kita jumpai, ya. Misalnya ada himpunan A yang berisi anggotanya itu Via, Andre, Ita, lalu anggota B yang berisi anggotanya permen, coklat, dan es krim. Nah, selanjutnya di sini dikaitkan atau dihubungkan dengan suatu relasi R, ya. Nah, relasi R ini maksudnya adalah A menyukai B, gitu ya. Ya, di sini misalnya Via itu menyukai permen dan coklat, Andre itu menyukai coklat dan es krim, sementara Ita hanya menyukai es krim. Nah, di sini saat teman-teman menyusun relasi dalam bentuk diagram panah, jangan lupa teman-teman harus mendefinisikan R-nya itu apa, mendefinisikan jenis hubungannya itu apa. Makanya di sini kita definisikan R itu, ya. R itu relasi yang anggotanya itu X, Y, di mana X
menyukai Y. Ya, jadi jenis relasinya adalah X menyukai Y. Ya, lalu didefinisikan X-nya itu elemen apa? X itu di sini elemen A dan Y itu elemen B. Seperti itu untuk cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Nah, selanjutnya di sini cara menyatakan relasi dengan pasangan berurutan. Ini seperti tadi ya, ada pasangan berurutan A, B, ya, C, D dan seterusnya. Nah, di sini tinggal kita tulis, berarti ini via koma permen, via koma coklat, Andre koma coklat, Andre koma es krim, dan Ita koma es krim. Ditulis di dalam kurung kurawal. Sekali lagi karena R itu berupa himpunan, ya. Jadi untuk penulisannya ya kita juga dalam sesuai notasi himpunan. Dulu waktu bab himpunan kita sudah pelajari bagaimana cara menyatakan anggota dari himpunan, yaitu kita tulis dalam kurung kurawal, ya. Oke, selanjutnya bisa kita tulis dalam diagram kartesius. Jadi di sini misal ada sumbu X itu menyatakan nama-nama dari elemen anggota A. Lalu yang sumbu Y ini menyatakan elemen atau anggota dari himpunan B yang berisi permen, coklat, es krim. Nah, di sini tinggal diberi not atau titik, via itu sukanya yang coklat dan permen, Andri misalnya es krim dan coklat, Ita tuh es krim. Nah, seperti ini. Tuh ya, ini seperti biasa ya, tidak ada masalah saya rasa. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bisa juga ditulis dalam bentuk tabel ya. Di sini untuk elemen A, lalu di sini elemen B. Via itu sukanya permen. Lalu ternyata Via juga suka coklatnya, seperti ini ya, penulisannya seperti biasa. Ya, untuk penulisan dengan tabel tidak ada masalah ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah relasi pada. Jadi teman-teman, tadi yang sudah kita pelajari dari awal itu adalah dari relasi dari himpunan A ke B gitu ya, atau relasi dari himpunan C ke D, relasi dari F ke G. Jadi kita merelasikan dua himpunan berbeda. Nah, sekarang ada istilah relasi pada. Relasi pada itu saat kita menyusun suatu relasi dari satu himpunan, ya. Jadi bukan dari dua himpunan berbeda yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Nah, jadi di sini relasi dapat pula terjadi hanya pada sebuah himpunan. Nah, kalau kita merelasikan hanya pada sebuah himpunan, kita menyebutnya relasi pada A. Jadi tidak perlu relasi dari A ke A. Walaupun itu boleh, akan tetapi lebih umum kita sebutnya relasi pada A karena kita mengaplikasikan relasi ini pada sebuah himpunan atau satu himpunan saja. Oke, selanjutnya relasi pada himpunan A merupakan himpunan bagian dari Cartesian produk A kali A. Ya, ini analog aja. Kalau tadi relasi dari A ke B, maka relasi itu merupakan himpunan bagian dari hasil produk A kali B gitu ya. Kalau ini karena hanya pada sebuah himpunan, yaitu himpunan A, relasi pada himpunan A, maka ini merupakan himpunan bagian atau subset ya dari Cartesian produk A kali A. Tuh. Oke, selanjutnya di sini contoh ya. Misalkan R adalah relasi pada A. Berarti kalau relasi pada A berarti relasi dari A ke A gitu ya. Yaitu anggota A-nya itu 2, 3, 4, 8 dan 9. Nah, lalu didefinisikan untuk
Untuk definisi relasinya itu, misal di sini contohnya itu X habis dibagi oleh Y. Nanti notasinya berarti X, Y elemen dari R. Itu ya. Jadi di sini kita akan memasangkan ya anggota A dengan hubungan X habis dibagi oleh Y. Ya. Nah, di sini coba kita akan mencari anggota dari relasi tersebut. Ya. Relasi R pada A yang mengikuti aturan ini. Aturan X habis dibagi Y yaitu 2,2. Di sini 4,4, 4,2, 8,8 dan seterusnya. Ya, kenapa kita bisa memperoleh anggota ini? Karena semua ini memenuhi aturan X habis dibagi oleh Y. Berarti ini mewakili X, ini mewakili Y. Ya, berarti 2 habis dibagi 2. Benar ya? 4 habis dibagi 4. Lalu 4 habis dibagi 2. Benar ya? 8 habis dibagi 8. 8 itu habis dibagi 2 dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini contoh saat kita menentukan relasi pada A dengan jenis relasi, maaf mungkin kurang tepat ya kalau saya menyebut jenis aturan ya, aturan relasi, aturan saat kita menghubungkannya itu adalah X habis dibagi oleh Y. Dengan catatan X dan Y merupakan elemen dari himpunan A. Baik, kita lanjutkan ke sifat-sifat relasi. Ya, sebenarnya ada beberapa sifat relasi. Di sini yang kita pelajari 3 jenis relasi, 3 sifat relasi ya maksudnya, yang mana ketiga sifat ini merupakan syarat di mana nanti R dikatakan relasi ekuivalensi. Ya, di sini ada sifat refleksif, sifat simetris, dan sifat transitif. Oke, kita pelajari satu-satu kapan suatu relasi dikatakan refleksif, ya. Relasi R pada himpunan A. Di sini teman-teman perhatikan yang kita kaji itu relasi pada. Ya, baik refleksif, simetris maupun transitif. Jadi di sini sifat relasi itu yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan A. Makanya di sini relasi pada ya, karena hanya terjadi pada satu himpunan, yaitu katakan himpunan A misalnya. Gitu ya. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A menjadi elemen relasi ya untuk setiap anggota A elemen himpunan A. Jadi misalnya kalau ada A itu himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, 3, maka jika R-nya itu memuat 1,1, 2,2, 3,3 di dalam himpunan R itu, himpunan relasi itu, maka R itu kita katakan relasinya bersifat refleksif. Baik, untuk selanjutnya sifat simetris. Relasi R pada himpunan A disebut simetris jika A, B elemen R, maka B, A juga merupakan elemen dari relasi tersebut untuk setiap A, B elemen dari himpunan A. Jadi misalnya di dalam relasi itu memuat anggota misalnya 1,2, lalu teman-teman cari apakah ada 2,1 di dalamnya ya, di dalam relasi R tersebut. Lalu misal ada lagi di R itu selain 1,2 ada 2,3, lalu teman-teman cari apakah ada 3,2 di dalam anggota relasi tersebut. Jadi setiap kita cari kebalikannya kok ada di dalam relasi itu ya, maka kita katakan R-nya itu bersifat simetris.
Oke, kita lanjutkan ke sifat ketiga, yaitu transitif. Relasi R pada himpunan A disebut transitif jika setiap kali A, B elemen R atau relasi dan B, C juga menjadi elemen relasi, maka A, C juga menjadi elemen dari relasi tersebut untuk A, B, C elemen dari himpunan A. Ya, jadi di sini teman-teman perhatikan jika A, B elemen R dan B, C elemen R. Ya, misalnya berarti jika 2,3 ada di R, lalu 3,4 juga ada di R, maka teman-teman cari apakah ada 2,4 di relasi R itu. Ya, lalu misal ada lagi misalnya 1,3 ya, lalu di sini 3,6 juga elemen R, maka teman-teman cari apakah 1,6 ya menjadi elemen R juga. Nah, saat teman-teman mencari satu persatu yang memenuhi ini A, B dan B, C kok elemen R, kok semuanya yang A, C-nya ada di R ya, maka saat itulah kita menyebut R itu bersifat transitif. Itu ya. Jadi bagian B-nya ini harus kembar ya, 1,3 misalnya 3,6, berarti teman-teman cari 1,6. Misalnya lagi 4,2 2,1, teman-teman cari 4,1 apakah ada di R. Itu ya. Setelah ini kita pelajari contoh ya, jangan khawatir ya. Oke, di sini kita lanjutkan dulu. Jadi saat teman-teman menganalisis sifat relasi, kok ternyata relasinya itu memuat atau memenuhi ketiga sifat ini, yaitu refleksif, simetris, dan transitif, maka R itu kita katakan relasi ekuivalensi. Jadi, suatu relasi R dikatakan relasi ekuivalensi jika dan hanya jika memenuhi ketiga sifat di atas, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari masing-masing contoh dari sifat ini, ya. Kapan suatu relasi dikatakan refleksif dan kapan tidak? Kapan suatu relasi dikatakan simetris atau tidak? Nanti untuk simetris ini ada satu sifat lagi ya, pengembangan dari simetris. Jadi nanti ada simetris, ada tidak simetris, dan ada antisimetris. Ya, untuk ekuivalensi ini yang menjadi syaratnya itu yang relasi simetris. Ya, untuk antisimetris tapi nanti tetap kita pelajari sebagai pengetahuan saja kapan suatu R dikatakan antisimetris dan kapan dikatakan tidak simetris, itu berbeda ya. Antisimetris dan tidak simetris itu berbeda hal. Selanjutnya ada juga nanti contoh dan yang tidak contoh ya, yang memenuhi transitif dan yang tidak memenuhi transitif. Kita pelajari satu-satu. Oke, untuk yang pertama refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, elemen R atau relasi untuk setiap A elemen himpunan A. Jadi definisi di atas menyatakan bahwa di dalam relasi refleksif, setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri, berelasi dengan dirinya sendiri. Juga menyatakan bahwa relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen dari himpunan A tetapi tidak terdapat A, A di dalam relasi R itu tadi. Ya, langsung saja ke contoh. Misal terdapat himpunan A dengan anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A yang ini misalnya R relasinya itu terdiri dari 1,1, 1,2,
1,3, 2,1, 2,2, dan sampai ini 4,4. Lalu relasi kedua, misal anggotanya ini 1,1, 2,2, dan seterusnya sampai 4,4. Nah, manakah dari relasi yang pertama atau yang kedua yang bersifat refleksif dan mana yang tidak refleksif? Ya. Nah, untuk menentukan mana yang refleksif, mana yang tidak, teman-teman ingat kembali definisi dari refleksif. Oke, berdasarkan definisi ini berarti kita perlu mencari apakah A, A menjadi elemen dari relasi R untuk setiap A elemen himpunan A. Ya, berarti kita cari dulu. Di sini A himpunan A itu elemennya 1, 2, 3, 4. Jadi, manakah yang memuat 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4? Ya, di sini 1,1 ada, 2,2 ada, 3,3 ada, 4,4 ada. Jadi, untuk yang relasi pertama, ini merupakan relasi refleksif. Ya, lanjut ke relasi kedua. 1,1 ada, 2,2 ada, 4,4 ada, tapi tidak ada 3,3. Padahal berdasarkan definisi itu untuk setiap elemen A itu harus berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, 3 itu kan merupakan elemen himpunan A. Tapi dari relasi kedua ini 3,3 itu 3 itu tidak berelasi dengan dirinya sendiri karena tidak ada 3,3. Jadi untuk relasi yang kedua ini tidak bersifat refleksif. Ya, seperti ini kurang lebih jawabannya. Untuk yang R bersifat refleksif karena untuk setiap A elemen himpunan A terdapat A, yang menjadi elemen dari relasi tersebut, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 yang menjadi anggota relasi R. Nah, selanjutnya R tidak bersifat refleksif karena terdapat 3 yang menjadi elemen himpunan A, tetapi 3,3 itu tidak menjadi elemen dari relasi. Ya. Oke, seperti itu untuk contoh refleksif. Ya, kita lanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu simetris atau bisa juga disebut setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut simetris atau setangkup jika A, B elemen dari relasi R, maka B, A juga harus merupakan elemen dari relasi R untuk A, B elemen dari himpunan A. Nah, definisi ini menyatakan bahwa relasi R pada himpunan A tidak simetris jika A, B elemen dari relasi tetapi kok B, A-nya bukan anggota dari relasi R. Itu ya, ini saat kita mau memeriksa apakah simetris, kalau yang ini kapan dikatakan tidak simetris gitu ya. Langsung saja ke contoh. Misalkan ada himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu di sini ada dua relasi ya. Relasi yang pertama ini anggotanya, lalu ini relasi kedua, ini dia anggotanya. Nah, manakah dari relasi di atas yang bersifat simetris dan mana yang tidak simetris? Oke. Di sini untuk memeriksanya berarti kita perlu memeriksa A, B dari elemen R yang berbeda anggotanya. A dan B-nya itu berbeda ya. Kalau yang sama kan soalnya itu sudah otomatis ya. 1,1 kalau dibalik juga 1,1 ya. A, B jika A-nya sama dengan B ya. Ya berarti otomatis dia ada di sini 1,1 kalau dibalik sama, 2,2 kalau dibalik sama. Jadi di sini kita cari yang A, B-nya berbeda. Nah, di sini ada 1,2 ya. Nah, berarti di sini karena 1,2 menjadi elemen R, kita cari apakah B, A menjadi elemen R juga, menjadi anggota dari relasi. Ya, yaitu 2,1 di sini ada ya di anggota R. Jadi yang bagian pertama ini aman.
kita lanjut mencari A dan B yang berbeda lagi, yaitu di sini ada 2,4. Berarti kita perlu cari apakah 4,2 juga menjadi elemen R. Ternyata ada, ya. Nah, berarti sampai tahap ini aman. Selanjutnya habis. Jadi karena semuanya saat A, B elemen R, selalu kita bisa dapatkan B, A-nya juga elemen R, maka relasi yang pertama ini merupakan relasi simetris. Gitu. Lanjut ke relasi yang kedua. Nah, di sini caranya sama, kita cari A, B yang berbeda, ya. Ada 2,3 ya yang berbeda, yang bersama di sini. Lah, berarti selanjutnya kita cari apakah 3,2 menjadi elemen R juga. Ternyata tidak ada. Berarti karena 2,3 itu menjadi elemen R tetapi 3,2 tidak menjadi elemen R, maka relasi kedua ini tidak bersifat simetris. Ya, kalau dituliskan, diuraikan jawabannya seperti ini. Ya. Untuk yang pertama, relasi R ini bersifat tangkup atau simetris karena untuk setiap A, B elemen R, maka B, A juga elemen R. Nah, di sini yang kita periksa itu 1,2 dan 2,1 yang merupakan elemen R, begitu juga 2,4 dan 4,2 yang menjadi elemen R, yaitu alasannya. Lalu untuk yang B, relasi R ini tidak setangkup atau tidak simetris karena 2,3 elemen R tetapi 3,2 tidak menjadi elemen R. Gitu ya. Jadi saat kita mendapatkan satu bagian saja yang tidak memenuhi sifat simetris, tidak perlu kita cari yang belakang-belakangnya. 2,3 kan tadi kita cari, 3,2 tidak ada, ya. Berarti sudah gugur sifat simetrisnya. Tidak perlu kita cari yang sampai belakangnya. Oh, ini tapi 2,4, 4,2-nya ada. Nah, itu tidak perlu karena cukup kita cari satu yang menggugurkan sifat simetrisnya itu. Ada satu saja contoh yang membuat yang tidak memenuhi syarat simetris, berarti otomatis gugur sifat simetrisnya. Itu ya. Jadi cukup kita tunjukkan satu contoh yang menyebabkan dia gagal bersifat tidak yang menyebabkan ia gagal bersifat simetris, yaitu saat kita mengambil anggota 2,3. Ya, 2,3 elemen R tetapi 3,2 tidak elemen R. Oke. Nah, selanjutnya di sini sebagaimana yang saya tadi sampaikan bahwa simetris itu ada istilah tidak simetris dan ada istilah antisimetris, gitu ya. Nah, di sini kita akan pelajari seperti apa definisi dan contoh dari antisimetris. Antisimetris itu berbeda dengan tidak simetris, ya. Walaupun antisimetris ini tidak menjadi syarat suatu R dikatakan relasi ekuivalensi, tapi di sini sebagai pengetahuan kita tetap pelajari, itu ya. Antisimetris dapat disebut juga tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut antisimetris atau tolak setangkup jika A, B elemen R, ya, dan B, A elemen R juga, maka A sama dengan B untuk semua A, B untuk semua A dan B elemen himpunan A. Nah, di sini bisa kita lihat dari definisi tersebut, ya, menyatakan bahwa jika A, B elemen R, ya, maka B, A bukan elemen R kecuali A sama dengan B. Definisi ini juga menyatakan bahwa relasi R pada himpunan A tidak antisimetris atau tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B sedemikian hingga A, B elemen R dan B, A elemen dari R. Oke, di sini saya beri catatan, ya, kunci kalau misal nampak bingung, ya, penjelasan dari sini, ya.
Di sini teman-teman perhatikan yang di dalam box atau kotak ya. Di sini untuk kata kuncinya ya, teman-teman cari semua pasangan berurutan yang berbeda yang menjadi anggota R. Misal A, B. Jadi A dan B itu harus berbeda dulu ya. Lalu jika B, A tidak menjadi elemen R, maka R antisimetris. Ya, ini berlaku untuk semua pasangan berurutan yang berbeda. Jadi teman-teman cari dulu semua elemen yang berbeda ya, yang AB-nya itu berbeda. Nah, lalu dicari apakah kebalikannya itu menjadi elemen R. Kok ternyata semuanya itu yang anggotanya berbeda, kebalikannya atau B, A-nya tidak menjadi elemen R, maka kita sebut dia antisimetris. Nah, selanjutnya kok jika kita menemukan ada satu saja misalnya ya yang kebalikannya itu ada di dalam R, maka R-nya dikatakan tidak antisimetris. Tuh, untuk lebih jelasnya langsung kita lihat contoh. Misal ada himpunan A, tetap anggotanya itu 1, 2, 3, 4 ya, kayak yang sebelumnya. Nah, di sini ada 3 relasi. Ya, ini relasi pertama, relasi kedua, dan relasi ketiga. Nah, manakah dari relasi di atas yang merupakan antisimetris dan mana yang tidak antisimetris? Ya, kita coba periksa satu persatu ya. Untuk yang relasi pertama, anggotanya itu 1,1, 2,2, dan 3,3. Oh, di sini kalau teman-teman perhatikan tidak ada A, B yang berbeda. Ya, A, B semuanya sama dengan ya. Ini 1,1 berarti A sama dengan B, ini juga sama A sama dengan B, dan ini sama dengan A sama dengan B. Nah, di sini berarti teman-teman ingat kembali definisi antisimetris ya, karena A dan B saat A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A sama dengan B ya, karena semuanya yang kita peroleh tadi kan A, B, A sama dengan B ya, berarti otomatis yang relasi pertama itu antisimetris. Ya, yang pertama itu bersifat antisimetris. Nah, baru nanti yang relasi kedua, teman-teman bisa gunakan yang kata kunci ini, karena di dalam relasi yang kedua itu ada anggota yang berbeda ya. Kalau di sini untuk menggunakan kunci ini ya, yang bahasa lainnya gitu ya, bahwa kita perlu mencari dulu semua pasangan berurutan yang berbeda. Kalau yang di A kan tidak ada, ya, ini kan tidak ada, berarti otomatis ini antisimetris ya, karena mau tidak mau berarti setiap kebalikannya itu yang ada di R itu mau tidak mau berarti A-nya sama dengan B. Nah, selanjutnya untuk yang relasi kedua ini kan ada yang berbeda, yaitu 1,2 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita cari berarti ya, berdasarkan kata kuncinya itu saat kita mencari semua pasangan berurutan yang berbeda, yaitu kan di sini hanya 1,2 dan 2,3 ya. Nah, di sini masing-masing ini ada kebalikannya nggak di dalam R? Kita coba cari 2,1, tidak ada di R ya. Berarti B, A yang pertama itu ini tidak menjadi elemen R. Ini berarti aman, antisimetris ya, dikatakan antisimetris. Selanjutnya yang kedua, yang 2,3, apakah 3,2 juga ada di R? Oh, ternyata juga tidak ada, berarti memenuhi yang ini juga ya. B, A itu tidak menjadi elemen R. Nah, selanjutnya kan udah habis ya elemen yang berbedanya. Jadi karena semua pasangan berurutan yang berbeda yang menjadi anggota R ini kok kita peroleh B, A tidak menjadi elemen R, maka yang B ini juga kita katakan antisimetris.
Ya, berbeda hal dengan yang relasi ketiga. Kalau teman-teman perhatikan untuk pasangan berurutan yang berbeda, yaitu ada 2,4. Ya, saat kita ngecek ini 2,4 ternyata 4,2 itu ada di R juga. Ya, berarti memenuhi yang bawah ini. Ya, B, A menjadi elemen R. Oh, maka R-nya ini tidak antisimetris. Nah, dari sini untuk jawabannya berarti yang pertama, relasi R itu antisimetris ya, karena untuk setiap X, Y atau teman-teman mau pakai A, B boleh ya. Di sini saya pakainya X, Y. Untuk setiap X, Y elemen R dan Y, X elemen R, yang kita peroleh hanya X sama dengan Y karena semuanya kembar ya. Nah, di sini berarti A itu antisimetris. Nah, selanjutnya untuk yang B, relasi R juga bersifat antisimetris karena untuk setiap X, Y elemen R dan Y, X elemen R, maka X sama dengan Y. Jadi yang ada kebalikannya itu yang hanya kembar saja X sama Y-nya. Ya, untuk selebihnya 1,2 dan 2,3 kebalikannya tidak ada di R. Ya, jadi dikatakan antisimetris. Oke, selanjutnya yang C, relasi R ini tidak antisimetris karena terdapat 2,4 elemen R dan 4,2-nya itu juga menjadi elemen R. Ya, tetapi kita peroleh 2 itu kan tidak sama dengan 4. Tidak memenuhi syarat definisi dari antisimetris itu bahwa yang ada kebalikannya di dalam R itu harus yang anggota X dan Y-nya itu sama dengan. Di sini kan ada kebalikannya tuh 2,4 dan 4,2. Tetapi kan 2 tidak sama dengan 4, jadi X tidak sama dengan Y. Ya, jadi di sini gugur sifat antisimetrisnya atau relasi R itu tidak antisimetris. Ya, kita lanjutkan sifat selanjutnya yaitu transitif. Transitif atau disebut juga menghantar. Relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika A, B elemen relasi R dan B, C elemen relasi R, maka A, C juga menjadi elemen dari relasi tersebut untuk semua A, B, C elemen dari himpunan A. Ya, dengan kata lain, suatu relasi dikatakan tidak transitif jika A elemen jika A, B elemen R dan B, C elemen R, tetapi tidak terdapat A, C di R, atau A, C tidak atau bukan menjadi anggota relasi R. Itu. Jadi di sini untuk kuncinya teman-teman cari yang A, B dan B, C ada di R. Ya, B-nya ini kembar. Misalnya 1,2 dan 2,3. Berarti kalau seperti itu teman-teman cari apakah 1,3 ada di R. Lalu contoh lainnya misal 5,1. Lalu di sini 1,4. Nah, berarti teman-teman cari apakah 5,4 ada di R. Ya, kalau memenuhi sifat tersebut untuk semua A, B, C elemen di A, yang harus memenuhi ini ya A, B dan B, C harus ada di R ya, keduanya ini. Kok kita bisa peroleh A, C-nya elemen R, maka kita katakan R tersebut bersifat transitif. Oke, langsung ke contohnya. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Terdapat dua relasi ini. Ini relasi pertama dan ini relasi kedua. Nah, lalu manakah dari relasi di atas yang bersifat transitif dan mana yang tidak transitif? Oke, kita analisa dulu untuk relasi yang pertama. Ya, kita ingat kembali tadi definisi transitif, berarti kita cari dulu mana elemen ya yang memenuhi ini A,
B, dan B, C yang ada di R. A, B, dan B, C yang ada di R itu yang mana? 2,1. Berarti teman-teman cari 1, sekian ada enggak? Oh, tidak ada. Oke, yang satu kita abaikan. Terus 3,1. Ini juga sama, belakangnya 1. Berarti teman-teman cari yang depannya ini 1. Ada tidak? Oh, tidak ada. Berarti abaikan. Lalu 3,2. Nah, teman-teman cari yang depannya 2 ada tidak? Oh, ada 2,1. Berarti di sini karena ada 3,2 dan 2,1 elemen R, teman-teman cari 3,1 ada di R tidak? Oh, ada ini. Ya, berarti aman. Ya. Next, 4,1. Teman-teman cari yang depannya 1 ada enggak? Tidak ada, kita abaikan. Lalu 4,2, teman-teman cari apakah yang depannya 2 ada tidak? Yang depannya 2 ada di sini ya, 2,1. Berarti teman-teman cari 4, kalau 4,2 dan 2,1 ada di R, berarti kita cari apakah 4,1 ada di R. Ya, ternyata ada ya, di sini 4,1 juga menjadi elemen R. Jadi aman. Ya, selanjutnya 4,3. 4,3 kita cari yang depannya 3. Di sini ada 2. Ya, berarti kita nanti cari 2 elemen. Yang pertama kalau 4,3 dan 3,1. Teman-teman cari 4,1 ada di R tidak? Oh, ada di sini. Aman. Selanjutnya 4,3 dan 3,2. Ya. 4,3 dan 3,2 berarti kita cari 4,2. Apakah 4,2 ada di R? Oh, ada. Ini ya. Nah, jadi sudah aman untuk keseluruhan anggota R ini. Semuanya memenuhi sifat transitif. Jadi bisa kita simpulkan R yang pertama ini merupakan atau memenuhi sifat transitif. Nah, selanjutnya untuk jawabannya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Relasi R transitif karena untuk setiap A, B elemen relasi dan B, C elemen dari relasi, maka selalu kita bisa temukan A, C yang menjadi elemen dari relasi tersebut juga ya. Yaitu apa saja ya yang memenuhi ini tadi sudah kita sebutkan, sudah kita analisis ya. Di sini bisa kita tuliskan semuanya karena memang masih bisa kita tuliskan satu persatu karena tidak banyak anggotanya. Kalau memang banyak anggotanya gitu, kalau kita tidak bisa menguraikan satu persatu saking banyaknya ya tidak apa-apa. Ini tapi karena ini masih terjangkau ya, masih cuma 4 ya yang masih bisa kita tuliskan. Jadi biar lebih jelas di sini untuk di alasannya bisa kita cantumkan juga. Ya, jadi yaitu apa saja di sini kita tuliskan semua yang memenuhi ini yang mana ya, yaitu 3,2 dan 2,1. Kita bisa temukan 3,1 di R, lalu tadi 4,2 2,1, lalu kita bisa temukan 4,1 di R dan seterusnya tadi yang sudah kita analisa ya. Ya, di sini untuk relasi selanjutnya ada relasi yang beranggotakan 1,1, 2,3, 2,4 dan 4,2. Untuk memeriksa ini transitif atau tidak, caranya analog dengan relasi yang pertama ya. Kita cek satu persatu. Di sini ada 1,1 ya. Kita cari berarti yang memenuhi ada apakah di elemen lain memuat 1, sekian? Tidak ada ya, berarti kita abaikan. Lalu 2,3 kita cari apakah ada 3, sekian? Ya, ternyata tidak ada ya. Lalu di sini 2,4, kita cari apakah ada 4, sekian. Nah, ternyata di sini ada ya 2,4, terus ada 4,2. Berarti yang perlu kita cari apakah 2,2 ya ada di R. Ya, ternyata tidak ada. Berarti gugur sifat transitifnya. Ya, atau bersifat tidak simetris. Nah, selain itu teman-teman juga sebenarnya bisa memeriksa yang ini. Ya, 4,2. Teman-teman cari 4,2 apakah ada 2, sekian? Ada, yaitu 2,3 dan 2,4 ya. Kita misal ambil 4,2 dan 2,3. Nah, di sini berarti kita perlu cari apakah 4,3 ada di R.
ternyata juga tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa bagian yang membuat sifat transitifnya gugur. Nah, jadi di sini untuk membuktikan bahwa relasi kedua ini tidak transitif, teman-teman bisa ambil salah satu contoh. Ya, ini misalnya untuk jawabannya bisa dijawab secara seperti ini ya, relasi R tidak bersifat transitif karena terdapat 4,2 di R dan 2,3 juga di R. Akan tetapi 4,3 tidak menjadi elemen R. Nah, jadi bisa kita simpulkan R tidak transitif. Kalau teman-teman mau menuliskan anggota yang lain, boleh. Ya, karena di sini untuk menggugurkannya kita cukup satu contoh ya, yang bisa kita, bisa kita tulis untuk menggugurkan sifat transitif. Tapi kalau untuk membuktikan sifat transitifnya, teman-teman harus tulis semua. Makanya di sini kalau untuk membuktikan transitif selalu kita awali dengan untuk setiap A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R. Jadi ini berlaku untuk semua. Karena kita mau menunjukkan transitif. Nah, ini itu hanya pelengkap saja karena masih bisa kita tuliskan semuanya. Jadi agar lebih bisa dipahami, agar lebih jelas, di sini saya tuliskan semua apa saja setiap A, B dan B, C yang elemen R ini yang memenuhi ini. Gitu. Ya, beda dengan saat kita mau membuktikan ia tidak transitif. Cukup boleh ambil salah satu contoh aja yang menggugurkan sifat transitifnya. Gitu ya. Ya, itu saja teman-teman tentang sifat relasi. Sekali lagi ada beberapa sifat relasi ya. Ada sifat refleksif, simetrik, antisimetris, dan transitif ya. Suatu R dikatakan ekuivalensi atau relasi itu bersifat ekuivalensi jika memenuhi 3 sifat, yaitu sifat refleksif, simetris, dan transitif. Jadi saat kita diminta ngecek ya apakah R itu bersifat ekuivalensi, teman-teman harus memeriksa apakah memenuhi 3 sifat tadi ya, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Jika memenuhi ketiganya dikatakan ekuivalensi. Jika satu saja ada yang gugur, misal dia refleksif iya, simetris iya, tapi kok tidak transitif, maka tidak bisa kita katakan bersifat ekuivalensi. Ya, seperti itu. Semoga bisa memberi sedikit gambaran tentang sifat relasi. Selanjutnya silakan latihan yang banyak agar lebih paham. Demikian untuk materi kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.